Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam pelajaran matematika hari ini. Kita hari ini akan membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Setelah pertemuan kemarin kita belajar tentang pangkat bilangan dan juga tentang akar bilangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Langsung saja. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita bacakan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian persamaan kuadrat. Suatu persamaan matematika yang memiliki pangkat tertinggi 2. Jadi itu pengertian dari persamaan kuadrat. Yang namanya kuadrat itu adalah pangkat 2. Jadi di sini saya tuliskan rumus umumnya, yaitu AX kuadrat ditambah BX kuadrat ditambah C. X merupakan variabel, A dan B merupakan koefisien, dan C adalah konstanta. Jadi di sini A dan B dan C ini biasanya angka, dan X kuadrat ini dalam bentuk seperti ini. Kemudian untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, ada beberapa cara untuk menentukannya. Di antaranya adalah memfaktorkan, yang kedua melengkapkan akar kuadrat sempurna, yang kemudian penggunaan rumus. Rumusnya adalah rumus disebut dengan rumus ABC. Nah, memfaktorkan bisa dipahami sebagai penguraian suatu persamaan yang ketika dikalikan bersama menghasilkan bilangan asalnya. Jadi misalkan 5 itu faktornya adalah 1 kali 5. Nah, bisa dijelaskan kayak gitu. Nah, ini contohnya di sini adalah yang dulu pada perkalian aljabar kita sudah belajar, misalkan X dikali X tambah 4 dalam kurung ini, sehingga pengerjaannya X kali X kuadrat, X kali 4 4X. Sehingga dalam memfaktorkan ini kita balikkan lagi, yaitu hasil yang kita dapat dari perkalian ini menjadi bentuk awalnya itu. Ini yang disebut dengan memfaktorkan. Di istilahnya, kalau yang kemarin kita belajar untuk menyusun, kemudian dalam matematika juga kita harus belajar untuk membongkarnya. Jadi saat kamu memanjat harus bisa memanjat dan harus bisa turun. Nah, jadi kalau kamu bisa membongkar harus bisa pasang kembali. Istilahnya seperti itu. Contoh yang pertama adalah X kuadrat min 7X sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita lihat rumus umumnya, di sini tidak ada konstantanya. Jadi kalau umpamanya kita faktorkan, bentuknya adalah menjadi X, kemudian dalam kurung X min 7. Sehingga kalau misalkan dikalikan, ini hasilnya sama dengan ini ya. Nah, pada persamaan ini maka X-nya sama dengan 0. Kemudian X min 7 sama dengan 0, X-nya sama dengan plus 7. Karena min 7-nya pindah ke ruas kanan sehingga menjadi positif. HP adalah himpunan penyelesaian, sehingga himpunan penyelesaiannya X1-nya adalah 0 dan X2-nya adalah 7. Jika salah satu angka ini 0 atau 7 dimasukkan ke dalam persamaan ini, maka hasilnya pasti sama dengan 0. Kemudian contoh 2 ini lengkap, ya ini ada 14-nya yaitu konstanta. Jadi kalian harus menentukan A, B, C-nya. Jadi A-nya ini sama dengan 1 di sini. Nah, di sini kalau semuanya bentuknya seperti ini, saya tuliskan di sini harus membentuk atau harus dibentuk seperti ini. Difaktorkan dalam bentuk X plus minus P dikali X plus minus Q. Jadi ada angka-angka di sini yang nanti dikalikan akan menghasilkan kuadrat ini, persamaan kuadrat ini. Nah, caranya yang pertama adalah kalian harus bisa menentukan A, B, dan C dari persamaan ini. A-nya di sini. Jadi kalau umpamanya X-nya di sini tidak ada angka di depannya, atau X kuadratnya ini tidak ada angka, di sini sebenarnya ada angka 1. Jadi A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya ini min 5. Jadi min-nya jangan dilupakan. Nah, kalian biasanya akan menulis 5-nya saja tanpa menulis negatifnya ini. Ini ikut. Kemudian ada C-nya yaitu min 14. Kemudian sebenarnya di sini kalian juga tidak usah mencari ini, yang penting bisa langsung ke langkah kedua, yaitu kalian melihat C-nya yaitu 14.
14 ini kalian tahu 14 ini adalah faktor dari berapa? Jadi 14 adalah perkalian 1 kali 14 dan 2 kali 7. Kemudian setelah kamu tahu faktor dari C atau konstantanya 14 ini, kalian lihat B-nya. Jadi B-nya ini adalah 5. Dari faktor 14 atau perkalian yang bisa menghasilkan angka 14, mana jika angka-angka ini ditambahkan atau dikurangi bisa menghasilkan angka 5. Jadi misalkan 1 kali 14 ini, nah jika ditambahkan 1 tambah 14 kan 15. 14 dikurangi 1, 13. Atau 1 kurangi 14 kan min 13. Jadi tidak menghasilkan angka 5. Sementara jika 2 tambah 7 kan 9, 7 kurangi 2 sama dengan 5. Kemungkinan angka 2 dan 7 ini akan memenuhi P dan Q pada persamaan yang ini sebagai faktor dari persamaan kuadrat ini. Kemudian kita cek. Nah, setelah kita tentukan 2 dan 7, kita harus menentukan atau mengecek tanda positif dan negatifnya. Karena konstantanya ini negatif, min 14, maka yang mungkin adalah perkalian yang menghasilkan negatif adalah positif dikali negatif. Nah, di sini positif dan negatif. Sebelum kalian putuskan untuk menulis positif dan negatif, kalian harus melihat tanda di sini, tanda di B-nya, yaitu negatif. Jadi min 5, berarti yang nilai angka lebih besar itu bernilai negatif untuk menghasilkan nilai yang negatif, sehingga 7 diberi angka negatif dan 2 diberi tanda positif. Sehingga kalau kalian runutkan nanti X1 dan X2 nya ketemu min 2 dan 7, sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi min 2,7. Kemudian melengkapkan kuadrat sempurna. Ini adalah cara yang kedua. Cara kedua ini mungkin agak ribet, kemudian panjang, kemudian harus paham dan langkah-langkahnya harus benar. Jika kalian salah sedikit saja menulis angka di langkah-langkahnya, maka kemungkinan hasilnya tidak akan sempurna. Nah, sebenarnya pada pertemuan kali ini akan saya fokuskan saja kepada memfaktorkan dan rumus ABC. Tapi di sini melengkapkan kuadrat sempurna merupakan dasar dari rumus ABC. Di bagaimanapun kalian paling tidak harus tahu dan harus bisa untuk mengerjakan beberapa soal dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Contohnya adalah X kuadrat ditambah 7X ditambah 12. Kemudian A-nya kalian sudah tahu. Kemudian langkah pertama, pindahkan konstanta ke ruas kanan. Di sini ada plus 12, jadi harus pindah ke ruas kanan jadi min 12. Nah, misalkan di sini min, berarti ketika pindah harus positif. Seperti itu. Kemudian langkah kedua, jika A tidak sama dengan 1, bagi kedua ruas dengan A. Jadi karena A yang kita punya adalah 1, walaupun dibagi 1 pun kan hasilnya sama, berarti hasilnya tetap ini. Tapi jika A yang ada dalam soal 2, maka di sini harus dibagi 2. Jadi 7X ini harus dibagi 2. 12 ini harus dibagi 2. Misalkan yang X kuadrat ini ada angka 2 di depan. Selanjutnya menambahkan kedua ruas kuadrat dari setengah kali koefisien E. Jadi di sini ditambahkan ini koefisien X atau setengah kali koefisien X ini. Ada 2A di sini. Jadi misalkan A-nya 1 ya berarti 2. Jika A-nya 2 berarti di sini di bawahnya menjadi 4 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah menyatakan dalam kuadrat sempurna pada ruas ini. Dibentuk seperti ini sebagai kuadrat sempurna. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan penyelesaian dengan menarik akar. Karena di bagian kiri yang tadi di sini kuadrat, maka di sini akan menjadi bentuk akar. Kemudian jangan lupa di sini ada tanda positif negatif atau plus min. Mengapa? Karena bentuk kuadrat itu misalkan 2 kuadrat sama dengan 4. Min 2 kuadrat sama dengan juga 4. Jadi ada kemungkinan akar bilangan itu berbentuk atau bertanda positif atau negatif bagian bilangan asalnya, sehingga diberi tanda positif atau negatif. Selanjutnya dilanjutkan hingga akarnya menjadi seperempat di sini dari perhitungan ini.
Kemudian nanti X1, X2-nya hanya dengan membedakan plus minnya saja. Jadi kalau di sini plus berarti di sini min. Sini min ya. Kemudian seharusnya di sini plus di sini. Di sini seharusnya di sini ya. Min plus. Oh betul. Di sini ada plus, di sini min. Nah, jadi nilai setengahnya ini di sini plus, di sini min. Jadi benar. Jadi himpunan penyelesaiannya min 3 min. Paham. Kemudian dengan rumus ABC. Dengan rumus ABC ini dirumuskan seperti ini dengan X1, 2. Jadi ini X1 dan X2. Karena persamaan kuadrat menghasilkan himpunan penyelesaian dalam bentuk 2X kan. Ada Ada X1 dan X2. Jadi bisa ditulis seperti ini, plus minus. Sehingga ketemu X1 atau X2-nya menjadi seperti ini. Kemudian ini contoh-contoh soalnya. Jadi kalian coba kerjakan. Nanti saya beri tanda mana yang harus dikerjakan dengan cara pemfaktoran, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan juga menggunakan rumus. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa pemfaktoran itu hanya bisa untuk mengerjakan soal yang tertentu, karena beberapa soal yang tidak bisa dikerjakan dengan pemfaktoran. Jika kalian menemukan soal yang tidak bisa dikerjakan dengan pemfaktoran, maka langkah yang terbaik adalah menggunakan rumus ABC itu. Jadi nanti saya berikan contohnya. Selanjutnya ini hingga 20. Jadi mungkin kita akan mengerjakan beberapa soal saja agar kalian paham, kemudian sisanya bisa kalian kerjakan sebagai latihan kalian. Nah, jika tidak paham bisa sampaikan ke saya seperti biasanya. Kemudian selanjutnya, jadi cukup sampai sini pertemuan kita. Jadi nanti kita sambung ke pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar dan menambah soal-soal pendalaman. Kalian jangan lupa berlatih agar kalian paham. Jika saya ada kesalahan dalam presentasi yang tadi, baik tulisan maupun ucapan, saya mohon maaf. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.